Saudara, minggu ini kita akan lanjutkan Ibrani pasal 6. Seperti saya katakan, ada dua hal yang penulis Ibrani ini mau sampaikan kepada kita. Minggu lalu kita bicarakan tentang pentingnya umat Tuhan terus bertumbuh di dalam rohani, pengenalan akan Tuhan. Dan untuk tidak murtad, salah satu kunci yang penting yaitu bertumbuh terus, saudara. Jangan berhenti bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan berhenti bertumbuh dan bersekutu dengan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Ini merupakan suatu perjalanan hidup yang memastikan kita untuk mendapat masuk di dalam kemuliaan yang kekal. Namun penulis Ibrani ini tidak berhenti di situ saja, ya. Sebab hidup ini bukan saja yang Tuhan berikan untuk hanya memperoleh keselamatan, tetapi juga ada tugas-tugas dan pengharapan yang Tuhan berikan dalam kita, saudara. Ya. Jadi sambil menuju, istilahnya, dalam kehidupan yang kekal, kita juga harus berjalan di dalam kehendak-Nya dan melakukan kehendak dan tugas yang diberikan. Sehingga saudara ada suatu pengharapan. Dan di sini kita akan baca tentang pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Saudara, itu pengharapan kita bisa diletakkan berbagai dasar, saudara. Ini penting sekali, ya. Nah, tentunya kita melihat tidak sedikit orang yang mempunyai harapan tetapi tidak terrealisir, tidak digenapi, sehingga sangat-sangat kecewa. Tetapi pengharapan kita yang dalam Tuhan Yesus, yang Tuhan janjikan, di sini diteguhkan, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Pengharapan itu akan digenapkan oleh Tuhan, saudara. Saya mendengar satu kesaksian atau satu cerita yang menyedihkan, saudara. Menyedihkan sekali. Seorang miliarder, saudara, yang karena tertipu uangnya puluhan miliar, hilanglah dia pengharapan, saudara. Sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri. Itu sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Karena pengharapannya itu yang dia letakkan tidak ada dasar yang kokoh seperti apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita meletakkan pengharapan kita di atas dasar yang tidak benar, maka kita akan kecewa, saudara. Akhirnya kita tidak akan terima apa yang kita harapkan. Tetapi bagi umat Tuhan, haleluya, pengharapan kita adalah sesuatu seperti dasar yang kokoh, yang tidak akan mengecewakan. Saya ulangi, tidak akan dikecewakan jika pengharapan kita letakkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca berikutnya dari pasal 6 ayat 9 sampai ayat 20. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Pengharapan ini harus adanya, istilahnya itu ada kaitan dengan keselamatan. Dengan menujunya memperoleh keselamatan yang kekal, haleluya. Itu pun memberikan suatu pengharapan dan juga suatu berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini dikatakan, selain kita memperoleh keselamatan yang kekal, tetapi kita juga memperoleh suatu pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena saudara dikatakan, setiap pekerjaan kita, setiap perbuatan dan pengorbanan kita, Tuhan memperhitungkan. Ayat berikutnya dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil,
sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi kita melihat saudara apa yang kita lakukan, khususnya kepada orang-orang kudus, yaitu kepada anak-anak Tuhan. Semua jeripaya, semua pengorbanan, dikatakan firman Tuhan, Allah itu memperhitungkan karena Dia Allah yang adil. Bukan saja kita dapat memperoleh suatu upah yang kekal di surga, tetapi juga berkat di atas bumi ini, saudara. Tentunya saya tidak bisa pastikan semua orang dapat yang di bumi, tetapi saya pastikan bahwa yang kekal itu sudah disiapkan bagi setiap orang yang melayani dengan setia, saudara. Jadi saudara, jika saudara misalnya belum terima atau belum terima apa yang saudara harapkan, janganlah saudara risau, janganlah saudara kecil hati. Karena seringkali Tuhan siapkan yang lebih baik lagi bagi kita. Pada akhirnya Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Tapi di sini justru yang saya mau tekankan, saudara. Hidup ini bukan saja untuk hidup ya demi surga yang kita akan nikmati, tetapi juga ada tugas yang kita harus kerjakan. Dan setiap tugas, setiap pelayanan tidak ada yang sia-sia, saudara. Saya ulangi lagi. Tidak ada yang sia-sia yang saudara kerjakan bagi Tuhan. Ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Apa yang dikatakan pengharapan ini bukan suatu pengharapan yang tidak ada dasar, tetapi justru menurut penulis Ibrani, ini pasti, sekalipun belum terwujud, tapi pasti, saudara. Ya. Harapan ini pasti, saudara. Pasti digenapi. Karena dikatakan, jadikanlah harapan ini milikmu. Saudara katakan, gimana saya bisa jadikan harapan itu milik, sedangkan itu belum terwujud? Karena nanti dikatakan, karena Tuhan itulah yang menjaminnya. Tuhan itulah yang akan memberinya, sekalipun mungkin kelihatannya tertunda, tetapi dia pasti genapi. Makanya dikatakan, menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Namun syaratnya menunjukkan kesungguhan kita untuk menjadikan pengharapan. Berarti sungguh-sungguh. Janganlah saudara bimbang. Jangan saudara kurang iman tetapi percaya. Supaya apa dikatakan ayat 12? Agar kamu jangan menjadi lamban. Jadi apa yang Tuhan katakan, lakukan dengan cepat. Jangan ulur-ulur waktu. Jangan lamban. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Di sini dikatakan ada beberapa hal. Penurut, berarti mereka yang sedur. Penurut-penurut iman. Jadi mereka lakukan itu karena mereka setia dalam iman mereka melakukan apa yang diperintahkan. Dan juga sabar mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, ini adalah hal yang susah. Sebab seringkali kita tidak melihat pengharapan kita itu digenapi yang kita hendaki pada waktunya. Tetapi firman Tuhan katakan sabar. Sabar. Sabar menantikan sampai itu terwujud. Dikasih contoh saudara ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Apa yang dikatakan? Karena Allah itu enggak begitu dahsyat, begitu besar, tidak ada suatu makhluk yang lebih tinggi, yang lebih dahsyat dari Allah. Dia menjanjikan apa yang dijanjikan kepada Allah, kepada Abraham, kepada dirinya sendiri.
Karena dirinya itu bisa lebih dipercaya daripada Abraham, saudara. Artinya apa? Artinya Allah bukan saja memberikan perkataannya, Allah pun janji kepada dirinya sendiri untuk menggenapi apa yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, saudara, kita tahu Abraham sedang pada saat dia dipanggil Tuhan di Kejadian pasal 12 sampai dia akhirnya terima anaknya yang Tuhan janjikan, yaitu Ishak. Itu dia menantikan 25 tahun. 25 tahun. Maksudnya apa? Sekali lagi, sekalipun Abraham gagal, kadang dia lemah dalam iman, kadang dia meleset, tetapi dia tetap pegang, dia tetap setia, dan dia tetap selalu kembali kepada Tuhan, dan akhirnya tetap Tuhan menggenapi. Jadi bagian kita itu kadang-kadang bukan karena kita hebat, Abraham sendiri pun gagal berapa kali, tidak setia, tetapi dia selalu kembali kepada Tuhan, meluruskan lagi dirinya, dan Tuhan pada akhirnya menggenapi semua yang dijanjikannya. Ini merupakan suatu kedaulatan Tuhan yang luar biasa, saudara. Kedaulatannya di dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang dia dijanjikan, dia pasti digenapi. Yang penting dikatakan jangan jauh dari Tuhan. Tapi ada mengandung keselamatan. Berarti selain keselamatan ini membawakan suatu berkat bagi kita pada saat kita menuju ke jalan di mana Tuhan tentukan. Dikatakan yang 14. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau melimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, lihat kan? Sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Pada saat Tuhan berfirman menjanjikan sesuatu kepada Abraham, bukan berarti esok harinya, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1, 2, 5 tahun itu digenapi. Tetapi pasti digenapi. Pasti digenapi. Inilah yang penulis ini menyatakan bahwa pengharapanmu itu tidak sia-sia, seperti engkau miliki. Nah, kita pernah pelajari di dalam Ibrani itu pada saat Tuhan nyatakan Abraham sebenarnya dia sudah memakai sentence yaitu yang sudah terjadi, saudara. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan, aku telah membuat engkau menjadi bapa segala bangsa. Sedangkan Abraham belum menjadi, anak satu pun belum. Tetapi pada saat Tuhan janjikan kepada dia, dia pakai kata-kata di mana seolah-olah semua itu sudah terjadi. Itulah iman, saudara. Iman sebagai umat Tuhan bukan menantikan dia terjadi baru percaya, tetapi dia percaya pada saat Tuhan berfirman. Ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Jadi dikatakan manusia saja pada saat dia bersumpah kepada sesuatu yang lebih tinggi sehingga sumpah itu bisa dikokohkan. Tetapi karena Allah tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, dia janji kepada dirinya sendiri. Dan itu lebih lagi pasti akan terjadi. Luar biasa. Allah tidak bisa berjanji demi Abraham, karena Abraham jauh lebih rendah. Allah menjanji kepada dirinya sendiri, saudara. Untuk Abraham, lucu kan? Jadi saudara, Allah menjanjikan dirinya untuk memberkati saudara. Karena kita pun seringkali tidak teguh, tetapi Allah tidak berubah. Allah tidak berubah, saudara. Makanya dikatakan
Ayat 17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kita aja disuruh jangan sumpah, tetapi Allah dikatakan bersumpah kepada dirinya sendiri. Nah, saudara, ini beda ya, saudara. Bagi Allah, satu kata pun sudah cukup. Karena kata Allah pun, jadi begini, janji Allah atau perkataan Allah itu pun sudah tidak bisa berubah, saudara. Karena Allah itu perkataan bisa dipegang. Sampai Allah harus janji kepada dirinya sendiri, berarti saudara, itu lebih kuat lagi. Kenapa Allah mau lakukan itu? Dia lakukan itu meyakinkan kita, untuk kita tahu bahwa perkataan saja sudah bisa dipegang. Apalagi sumpahnya kepada dirinya sendiri, saudara. Ya, saya mau saudara bayangkan betapa besar dan luar biasanya Tuhan itu. Dia tidak perlu melakukan hal sampai dia sumpah kepada dirinya sendiri. Itu nggak perlu, saudara. Siapa kita ini? Tapi karena begitu besar kasih Allah, dan untuk mau meyakinkan kita, janganlah engkau goyah, janganlah engkau bimbang. Karena aku berjanji kepada diriku sendiri. Aku akan memberkati dan memelihara. Dan benar kenyataan. Apa yang dikerjakan di dalam kehidupan Abraham menjadi nyata. Bahwa Allah bukan Allah yang pendusta. Tetapi Allah mengikat dirinya dan menggenapi janji yang diberikan kepada Abraham dan anak cucunya. Inilah yang dikatakan. Ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Kedua nyataan siapa? Allah sendiri dan janjinya kepada diri sendiri. Dua-duanya nggak berubah. Bukan Allah kepada Abraham. Abraham berubah, saudara. Saudara dan saya berubah. Nggak bisa dipegang. Allah tidak berjanji kepada diri kita. Allah berjanji kepada dirinya sendiri. Karena Allah tidak berubah. Janjinya tidak berubah. Kedua-duanya ini yang tidak berubah. Double. Menjadi sangat kuat apa yang dijanjikan kepada kita. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Oleh sebab itu, dikatakan. Karena Allah berjanji kepada dirinya sendiri, Allah sendiri tidak berubah, janjinya tidak berubah. Jadi kalau saudara meletakkan harapan itu kepada Allah, tidak perlu bimbang. Jaminannya full. Dan pasti digenapi. Makanya dikatakan tadi, jadikanlah pengharapan itu milikmu. Udah termasuk engkau punya gitu. Pengharapan ini tidak akan sia-sia. Is yours. Udah pasti, guarantee. Saudara. Perusahaan besar aja pun tidak bisa menjamin, saudara. Seperti Allah menjamin. Inilah yang maksudnya. Pemerintah di dunia apapun tidak bisa berjanji seperti Allah janji. Karena mereka bisa berubah. Allah tidak bisa berubah. Tidak berubah karena situasi. Kondisi. Dia tetap sama. Tuhan Yesus sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Saya sangat diteguhkan saat membaca ayat-ayat ini. Sangat dikuatkan. Karena saya tahu pengharapan saya miliki. Sekalipun belum saya lihat. Ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya kan? Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di sini dikatakan kenapa saudara bisa yakin akan pengharapan, karena Tuhan Yesus sendiri sebagai
manusia dan wakil Allah masuk ke ruang Maha Kudus untuk melakukan suatu janjian, mempercikan darahnya sendiri, suatu ikatan yang amat kuat sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus menjadi imam besar itu, dia adalah kekal, tidak seperti imam besar yang sebelumnya keturunan Lewi. Mereka dibatasi oleh umur, usia, dan tidak bisa terus menjadi imam besar. Tapi bukan demikian dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah imam besar selama-lamanya. Jadi kalau pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa menghentikan atau mematahkan atau merusakkan janji yang Tuhan berikan. Karena dia tidak bisa, maut pun tidak ada kuasa di atasnya. Itulah sebabnya sudah dikatakan di sini. Memiliki pengharapan. Ya. Nah, di dalam pengharapan itu beriman. Karena apa? Karena pengharapan itu tidak akan pernah gagal. Allah menjanjikan dirinya, menjanjikan sesuatu kepada dirinya. Allah sendiri dia berubah, janjinya tidak berubah. Demikian firman Tuhan, saudara. Saya berharap hari ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Pasal 6 ini sungguh menumbuhkan. Jadi bertumbuhlah di dalam Tuhan dan juga peganglah teguh atas janjinya. Biarlah pengharapan saudara jangan tergoyah. Jika Tuhan sudah bicara, asal kita terus melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menggenapi apa yang dia telah janjikan kepada umatnya. Tuhan memberkati. Mari kita tutup. Saya mendoakan lagi saudara, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Pengharapan yang Kau telah berikan di dalam kami. Biar itu menjadi milik kami. Karena kami tahu pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita. Karena pengharapan ini berdasarkan Allah yang menjanjikan kepada dirinya sendiri supaya kami dapat diberkati. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur. Segala sesuatu Engkau telah siapkan bagi kami. Biarlah kami Tuhan terus bertumbuh dan melihat penggenapan janji-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, terimalah berkat, yaitu kasih Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus yang menuntun setiap kita di dalam kebenaran, yang memerdekakan kami, terus-menerus memimpin kami di dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara, sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Amin, saudara.